Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Biqauli alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya, via virtual daring ya, di kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2001-2022 ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah melimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Menyambung bab 1 ya, pada pertemuan yang kemarin dengan tema ya, melalui dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kita telah membahas kemarin tentang membaca ya, mengartikan dan memahami Quran surat Al-Mujadilah ya. Dilanjut tentang kandungan Quran surat Al-Mujadilah. Terus tentang bacaan atau membaca, mengartikan dan memahami Quran surat Ar-Rahman. Terus kandungan Quran surat Ar-Rahman. Nah, yang sekarang kita pelajari itu tentang hukum bacaan alif lam, yang di dalamnya itu ada alif lam samsiah, ada alif lam qamariyah. Nah, hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah ya, bahwasanya bacaan alif lam itu merupakan cara membaca huruf alif lam yang berdekatan. Itu pembacaan alif lam terbagi menjadi dua, yaitu samsiah dan qamariyah ya. Pembagian ini ya berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Nah, jika alif lam diikuti huruf samsiah menjadi alif lam samsiah. Adapun alif lam diikuti dengan huruf qamariyah ya menjadi alif lam qamariyah. Cara membaca alif lam samsiah, nah, caranya itu huruf lamnya melebur ke dalam huruf berikutnya. Saya ulangi. Cara membaca alif lam samsiah ya, lamnya itu melebur ke dalam huruf berikutnya. Nah, kalau saya lebih gampangannya itu samsiah itu matahari. Kita melihat matahari ya di tengah-tengah lapang misalnya, ketika teriknya ya kan itu melebur, tidak terlihat, silau ya. Beda dengan nih membaca alif lam qamariyah, huruf lamnya itu terbaca secara jelas. Nah, kalau saya menggampangkan, al-qamariyah itu bulan, kalau al-samsiah itu matahari, kalau al-qamariyah itu bulan. Saya lebih gampangnya seperti itu ya. Kalau lihat bulan itu cahayanya masih terlihat, bulannya itu masih tetap jelas ya, tetap jelas ketika pas malam hari melihat bulan purnama itu lebih jelas dibandingkan ketika teriknya matahari di siang hari ya. Itu gampangannya. Nah, huruf hijaiyah dibagi menjadi dua golongan, yaitu samsiah dan qamariyah. Nah, yang pertama huruf qamariyah atau huruf alif lam qamariyah ya. Huruf alif lam qamariyah itu ada 14. Ada 14. Nah, di sini ada nih, kalian silakan
dihafalkan. Ada 14 huruf alif lam komariah ya. Alif, ba, jim, ha ya, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Nah, lebih gampangnya lagi, Pak Guru biasanya ada pakai cara ini ya. Ibghi hajaka wa khaf akimah. Nah, dihafalkannya seperti itu. Tak ulangi ya. Ibghi hajaka wa khaf akimah. Nah, lebih gampangnya seperti itu. Nah, contohnya ya. Contohnya itu ada contoh bacaan alif lam komariah. Robbil. Nah, alif lamnya itu terbaca. Robbil alamin. Robbil. Alif lamnya itu terbaca. Robbil alamin. Nah, satu lagi. Fil ardi. Nah, alif lamnya itu terbaca. Fil ardi. Alif lamnya terbaca dengan jelas. Nah, yang selanjutnya ke alif lam samsiah. Nah, itu melebur ya. Kalau yang tadi al-qamariyah itu dibaca jelas, ini dibaca lebur ya. Tidak jelas. Alif lamnya ya. Tidak terbaca. Nah, hurufnya sama. Ada 14. Ya. Ada 14 hurufnya. Yang pertama hurufnya ya, to, sin ya, shod, ro, ta, zai, za, sin, nun, dal, shin, do, dod, lam. Ada 14 sama. Contohnya yaumiddini. Alif lamnya itu melebur ya, tidak terbaca. Yaumiddini, alif lamnya itu melebur, tidak terbaca. Langsung masuk ke dal yang bertasydid. Yaumiddini. Nah, beda dengan yang tadi alif lam komariah. Robbil lamnya terbaca. Robbil tidak robbil, tidak ya. Kalau yang alif lam samsiah, yaumiddi, alif lamnya tidak terbaca. Nah, ilahin nas, langsung ke nun. Ilahin nas. Nah, alif lamnya tidak terbaca. Ya, contohnya lagi ya. Contohnya lagi al-qamariyah ya. Al-qamariyah contohnya lagi alhamdu. Nah, al-qamariyah alhamdu, alif lamnya terbaca. Alhamdu ya. Al-yauma terbaca. Contoh alif lam samsiah lagi. At-taubah. Nah, alif lamnya tidak terbaca ya. At-taubah langsung ke ta yang bertasydid ya. Ar-Rahman. Nah, langsung ke ro yang bertasydid. At-Thoriq.
at-thoriq. Nah, langsung ke to yang bertasydid. Ya, alif lamnya tidak terbaca. Asyamsu, asyamsu. Nah, langsung ke shin yang bertasydid ya. Tidak terbaca alif lamnya. Ya, sejauh ini mudah-mudahan paham ya anak-anak. Ya, kalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentarnya atau di Google Classroom ya atau di WhatsApp ya. Jadi ya saya jelaskan kembali cara membaca alif lam samsiah ya, yang bacaannya lamnya itu mati ya, matinya itu tidak jelas atau melebur ke dalam huruf yang mengikutinya, berarti yang ke dalam huruf setelah alif lam ya, huruf berikutnya ya, bisa disebut juga hukum bacaan idgham samsiah. Nah, adapun cara membaca alif lam qamariyah yang lamnya mati ya, matinya karena terbaca secara jelas, disebut juga hukum bacaan idhar qamariyah karena jelas ya. Nah, yang selanjutnya, di sini ada nih ya, alif lam qamariyah ya, alif lam samsiah. Kalau alif lam qamariyah itu jelas secara idhar ya, hurufnya ada 14 ya, ibghi hajaka wa khaf akimah, ibghi hajaka wa khaf akimah. Pokoknya intinya alif lamnya itu terbaca dengan jelas secara idhar ketika kita melihat al-qamar, komar ya, bulan. Beda sama alif lam samsiah ya, alif lamnya itu lebur ya, diidghamkan sama hurufnya ada 14 ya, lebur diidghamkan ya. Terus hadis tentang menuntut ilmu kita bahas. Nah, di sini ada hadis Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah ya, hadis riwayat Ibnu Majah. An Anas bin Malik ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, gampang ya menghafalkannya, silahkan kalian hafalkan hadis ini karena hadis yang biasanya setiap kali dibacakan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwasanya menuntut ilmu itu mohon maaf adalah suatu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya, orang yang mencintai ilmu pengetahuan ya, kita akan mempelajari perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Yang pertama ya, perilakunya itu senang membaca ya, senang membaca buku-buku ya, buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Nah, selalu mencari tahu tentang alam semesta ya, berarti kepo ya tentang alam semesta. Ini dalam Quran surat Ar-Rahman tadi ya. Ya, berarti selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta ya, baik di langit ya maupun di bumi, dengan terus menelaahnya, mencari ilmunya, karena ilmu di bumi dan di langit itu luas, banyak sekali. Silahkan dipelajari, mencari yang penting-penting, yang mohon maaf yang positif ya, jangan yang negatif dicarinya. Yang ketiga, selalu berperasaan haus untuk mencari ilmu ya.
secara berarti ya selalu haus ya. Jadi meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya, oleh karena itu manusia itu harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan ya. Seperti ya hadis riwayat Ahmad yang artinya barang siapa ingin ya, memperoleh kebahagiaan di dunia, hendaklah ia berilmu. Nah, barang siapa ingin kebahagiaan di akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh keduanya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaklah ia berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, mudah-mudahan bisa dicerna ya anak-anakku. Nah, yang seterusnya ingat-ingat ya, dalam mencari ilmu harus dilandasi sikap tawaduk atau rendah diri ya. Tawaduk atau rendah diri, bukan rendah hati. Beda ya. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya serta tidak merasa rendah diri ya, dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, yang terakhir itu saya akan membahas sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu memiliki rasa ingin tahu ya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan ya, terus mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua, itu bersikap sopan saat belajar ya, serta selalu menghargai dan menghormati guru. Nah, guru itu meskipun bukan ada hubungan saudara, tetap sebagai orang tua kalian di sekolah, tetap dihormati ya. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang kurang paham didatangi ya, ditanyakan ya, dikonsultasikan. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum penutup ya, ada motivasi untuk anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Belajar di sini ada belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun ya. Maksudnya kalian dengan belajar, dengan selalu menuntut ilmu ya, itu akan kalian dapatkan, akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Beda dengan harta ya. Harta itu tidak akan mengikuti kalian, harta itu tidak akan dibawa mati. Tapi kalau ilmu itu pengamalannya itu insya Allah sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon koreksinya kepada yang mendengarkan, terutama ya Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat ya, guru-guru saya di dalam bidang keagamaan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.